Aduh. Ya, kita kembali lagi berdoa. Aku ajak semua teman-teman berdoa untuk mungkin 1 menit. Tolong tanya Tuhan, khususnya Bali belakangan ini ada banjir terjadi. Jadi coba tanya Tuhan, apa yang Tuhan ingin kalian lakukan untuk hal ini? Apa hanya untuk doa saja? Apa harus terjun ke sana membantu membersihkan atau memberi uang? Coba kita bersama tanya Tuhan supaya kita mau memberkatin Bali juga. Terima kasih Tuhan, tolong berbicara kepada setiap pribadi di tempat ini, supaya kami juga peduli dengan orang-orang yang bukan seiman saja, tapi kami bisa mencerminkan Kristus dalam hidup kami, dan mereka melihat bahwasanya pengikut-Mu, yaitu Kristen, penuh dengan kasih, dan juga mengasihi orang yang bukan di komunitasnya saja. Dalam nama Yesus, dan kami juga berdoa, tolong Engkau yang memerintah di waktu ini dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami supaya kami mungkin dicerahkan, dikuatkan, mungkin bahkan ditegur dengan firman ini. Biarlah semua perkataan yang aku sampaikan hanya berasal dari Engkau, selebihnya Tuhan tolong lenyapkan itu, dan juga kalau ada hal-hal yang mencoba menyombongkan diriku, Tuhan tolong koreksi aku secara pribadi. Amin. Baik teman-teman, mungkin Mas bisa tampilkan di ayat 14, Markus 16. Kita semua bangkit berdiri, kita mau baca Markus 16 ayat 14 sampai, sebentar. Ya, sampai ayat yang ke-16. Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi saya akan bacakan saja, teman-teman bisa buka Alkitab cetak atau Alkitab online. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Silakan duduk kembali. Ya, masih bulan ini atau bulan lalu juga kita masih berbicara di diskusi di surat Markus, Injil Markus ya. Teman-teman, kalau kalian pernah punya pengalaman dapat surat apa aja? Mungkin kita coba pilih satu, surat cinta. Oke? Kalau dapat surat cinta, umumnya surat ada 3 bagian. Pembuka, isi, dan penutup. Kalau di pembuka, mungkin masih penasaran, dari siapa ini? Ketika dimasuk diisi, kita mulai bisa merasakan mungkin itu kecewa atau mungkin hati yang berbunga-bunga. Dan semakin kayak, wow, aku dicintai oleh dia. Dan yang terakhir, penutup adalah mungkin kita akan lebih bergairah untuk mengambil tindakan atau tidak mau mengambil tindakan karena kecewa. Nah, hari ini dari Markus pasal 1 dan hari ini akhirnya di pasal 16, ini adalah penutup Markus, karena ini di akhir. Jadi semoga kita semua bisa mempunyai perasaan, baik itu lebih semangat atau mungkin lebih mundur. Itu tergantung Roh Kudus yang bergerak dalam hati teman-teman. Jadi mari kita akan, seperti yang sudah saya baca, kita akan coba bahas sedikit demi sedikit tentang Markus pasal 16. Di Markus 16, kebangkitan Yesus merupakan klimaks atau puncak Injil Markus.
sekaligus puncak dari semua kisah Injilnya dari seluruh kitab Markus. Yesus membuktikan klaimnya sebagai putra Allah yang ilahi, bukan sekedar Mesias manusia dengan kebangkitannya dari kematian. Jadi dia membuktikan bahwasanya dia Tuhan, tapi juga dia manusia. Dia bukan hanya Tuhan yang hanya Tuhan saja, tapi dia manusia karena dia mati, tapi juga dia bangkit kembali. Lalu di ayat 1 dimulai dengan, bukan semua. Jadi dimulai dengan Sabat. Sabat berakhir dengan terbenamnya matahari sekitar Sabtu sore ke malam, seperti itu. Jadi para perempuan itu datang ke makam pada Minggu pagi. Itu setelah, kalau nggak salah, mungkin saya bisa salah, setelah matahari terbit. Nggak jauh dari waktu itu. Kalau di sini dikatakan di ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Kalau kita lihat di Injil lainnya, ada keterangan beberapa nama. Ada Joanna, ada juga siapa lagi? Coba saya lihat. Ada Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Salome, ada Joanna, dan lain-lainnya. Ada di Lukas, dan juga ada di Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 10. Ini agak menarik sebenarnya. Ketika mereka perempuan datang, mereka sedang berjalan mau datang ke makam, mereka berdua sedang ngobrol. Mereka ngobrol, mungkin bahasa sederhananya seperti ini. Kira-kira siapa ya yang nanti bisa bantu kita untuk membalikkan batu yang besar itu? Karena batu itu sangat besar, teman-teman. Jadi sangat sulit mereka membalikkan. Sebenarnya kalau di Injil lain diceritakan juga bahwasanya ketika para ahli Farisi, hukum Taurat, mereka bilang, pastikan ada orang yang menjaga di makamnya Tuhan, supaya jangan-jangan nanti muridnya Yesus datang mencuri mayatnya, lalu mereka bilang, oh dia sudah bangkit. Lalu akhirnya Pilatus suruh para prajurit ya, pegawai, aduh, maafkan saya. Pandai putri. Jadi prajurit untuk menjaga, dan prajurit menjaga di sana. Seharusnya para wanita ini berpikir, wah ada orang yang menjaga kuburan itu. Jadi mereka harusnya nggak berpikir tentang membalikkan, tapi juga itu dijaga ketat. Tujuannya supaya nggak dicuri. Lalu ketika mereka sampai di sana, mereka terkejut. Wah ternyata batu yang besar itu sudah terguling. Mereka sungguh sangat tercengang untuk hal itu. Lalu mereka masuk ke tempat itu. Lalu mereka mulai heran. Saya coba lihat di ayat yang kelima. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, ini tempat mereka membaringkan dia. Kalau di Injil lain, dia bilang ada dua malaikat, satu yang dekat kepala Tuhan Yesus, satu yang di bagian dekat kaki Tuhan Yesus. Lalu ketika mereka melihat ada malaikat tersebut, lalu mereka coba melihat dan menangisi tempat kuburan itu, lalu si Maria membalikkan kepala, lalu ada orang yang berkata bahwasanya, jangan takut, kamu mencari orang Yesus orang Nazaret disalibkan itu. Jadi kalau di Injil lain lebih dijelaskan karena melihat dari perspektif yang berbeda, bahwasanya Yesus adalah orang muda itu yang berjubah putih, itu bahkan juga di kitab lainnya, itu masalah kebangkitan Yesus, Yesus nanti akan berjubah putih. Jadi ada sinkronisasi. Kenapa Markus tidak membuat itu sangat detail? Karena bukan berarti ada saling timpang tindih, ketidakselarasan
antara Injil lain dan Injil lain. Justru saling melengkapi. Dan Markus, dia melihat dari perspektif yang berbeda, teman-teman. Jadi Injil, Matius, Markus, Lukas melihat dari perspektif yang berbeda-beda. Khususnya di Markus, Yesus sebagai hamba Allah, Yesus sebagai Allah dan anak manusia itu juga. Bagaimana dia melayani dan akhirnya dia mati dan disalibkan. Ya, dan juga ketika malaikat biasanya, mungkin kalau saya di posisi para perempuan itu, lihat tiba-tiba ada 2 orang di dalam itu, saya sendiri juga akan terkejut. Bukan hanya terkejut, mungkin saya akan lari. Hantu, saya bilang, saya akan lari. Sepertinya itu normal saja. Bahkan kalau saya di kamar malam-malam mau ke toilet, tiba-tiba ada suara tikus, saya bisa langsung kabur. Apalagi mereka di pagi hari langsung ketemu seperti itu. Wajar saja mereka takut. Tetapi karena 2 malaikat itu, khususnya Yesus, dia bilang apa? Karena dia tahu kalau mereka itu masih berkabung, masih meratapi kepergian Yesus, kematian Yesus. Dia nggak bilang, alah cengeng kamu, harus kuat. Dia nggak bilang seperti itu. Justru malah dia bilang, jangan takut. Karena dia tahu bahwasanya orang-orang yang tinggalkan, mereka sedih, dan posisi takut, jadi kata takut sebenarnya kayak sedang mencoba menenangkan mereka. Hey, jangan takut, tenang, santai. Ya, jadi bahkan Tuhan Yesus itu akhirnya dia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Allah yang membangkitkan dia, karena tadi Yesus sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Sebenarnya belakangan ini, khususnya di antara lintas agama, ini sangat menarik karena banyak orang yang berpendapat kalau Yesus tidak bangkit. Sebenarnya kalau zaman-zaman dulu, jauh banget dulu, ini bukan jadi satu perdebatan yang besar. Karena mereka yakin, dan itu secara faktual terjadi, jadi tidak ada dongeng sekalipun. Jadi ini benar-benar real terjadi. Lalu dia bilang di ayat 6, di ayat 7 maaf. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu Galilea. Kenapa harus ada nama Petrus secara spesifik? Apakah Petrus murid kesayangan? Apakah dia karena terlalu hebat? Teman-teman, sekali lagi, kita bisa lihat bagaimana track record-nya Petrus. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati, itu menjadi suatu pukulan tersendiri buat Petrus. Pasti sangat sedih buat yang lain, tapi buat Petrus khususnya, karena dia menyangkal 3 kali. Orang yang bersama-sama dengan dia selama kurang lebih 3,5 tahun, dan ketika ada orang yang bertanya ke dia, dia bilang, aku tidak kenal dia. Ternyata Tuhan, khususnya ya Yesus, dia sangat peduli juga terhadap Petrus. Secara spesifik, tolong sampaikan ini ke Petrus. Karena Tuhan tahu bagaimana hati Petrus, bagaimana situasi yang dialami Petrus pada saat itu, makanya dia suruh pergilah kepada Petrus. Bahkan itu kita bisa lihat menjadi suatu hal yang sangat berarti, walaupun mereka tidak langsung percaya, Yesus tetap menganggap Petrus sebagai salah satu muridnya, bahkan sangat dikasihi walaupun dia gagal. Jadi nggak peduli segagal apapun Petrus, kasih Tuhan tidak berubah. Kasih manusia berubah terhadap Tuhan. Jadi kita, ya kadang-kadang saya juga meragukan kasih Tuhan. Walaupun saya tahu teorinya, kasih Tuhan tidak berubah. Kenapa itu terjadi? Saya tidak tahu. Apa mungkin saya kurang punya pengalaman dengan Tuhan dengan baik, kurang dekat? Aku nggak tahu buat saudara-saudara. Apa pernah mempertanyakan hal seperti itu? Tapi intinya adalah, kalaupun kita meragukan kasih Tuhan, berarti kita gagal memahami dan merasakan itu. Ingat, kasihnya tidak pernah berubah. Bahkan kasihnya terhadap Petrus yang menyangkal 3 kali, dia tetap menyuruh orang secara spesifik untuk sampaikan kepada Petrus. Terlebih kepada kita. Lalu dia bilang, menjauhlah dari Galilea.
Kita coba lihat di sini. Kita akan coba lihat ayat per ayat. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kenapa harus ke Galilea? Kenapa nggak harus di tempat itu? Jadi tadi malam saya coba lihat posisi tempat dia dimakamkan ke Galilea. Saya lihat di Google Maps, coba-coba lihat karena belum pernah ke sana. Kalau pakai mobil berapa lama seperti itu. Jadi sekitar 2 jaman atau 3 jam, tapi rutenya seperti ini. Naik mobil, berarti jalan kaki lebih jauh lagi. Kenapa? Kenapa harus ke Galilea? Apa spesialnya Galilea? Ternyata ketika Tuhan Yesus merekrut, bahkan menyatakan kepada murid-muridnya, hari ini kamu bukan menjadi penjala ikan lagi, tapi kamu menjadi penjala manusia. Dikumpul dan diutus di tempat itu juga, lalu Tuhan mau bawa ke sana juga supaya mereka diingatkan kembali, tetapi juga diutus dari tempat itu untuk memberitakan Injil ke banyak tempat. Dia nggak mau di sekitaran tempat dia dimakamkan. Kenapa nggak mau di situ? Berdasarkan yang saya baca, karena di situ sudah terlalu banyak pola pikir atau pikiran para Yudaisme. Jadi kayak yang ya hanya orang yang percaya kayak mereka lebih ke Taurat, tapi nggak percaya kebangkitan Kristus, itu akan menjadi kesulitan tersendiri buat murid-murid Yesus. Lalu dia pergi, dia suruh ke situ, dan akhirnya kita bisa lihat ada cara Tuhan itu sangat luar biasa, sangat bijaksana, bahkan dia bisa mengantisipasi apa yang terjadi ke depannya. Lalu bahkan di ayat 8 dikatakan, lalu mereka keluar, lari meninggalkan kubur itu, sebab mereka takut, mereka tidak mengatakan apapun kepada siapapun juga karena takut. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalau saya di posisi mereka, saya juga akan pasti takut, gemetaran, keringatan, boro-boro nyampein ke orang lain. Mending saya pergi lari, akhirnya nyaman. Tapi ujung-ujungnya, mereka mulai sebarkan bahwasanya Yesus telah bangkit, telah sampaikan ke banyak orang. Kita bisa lihat di referensi Matius 28 ayat 8, dan juga di Lukas 24 ayat 9. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ini sebenarnya kisah yang kayak kita tahu kayak bagaimana kisahnya Maria Magdalena dengan Tuhan, lalu Tuhan juga mau sampaikan ke dia, karena ini satu hal yang sangat penting. Ini bukan kenapa harus Maria Magdalena, intinya adalah dia mau sampaikan bahwasanya dia sedang menekankan tentang bahwasanya dia akan bangkit dari kematian. Jadi kayak, aku akan bangkit dari kematian, ini dia, aku sudah bangkit dari kematian. Kita coba lihat di ayat 10, di ayat 9, Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama, minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu ya di ayat yang ke-12, Yesus menampakkan diri ke 2 orang yang ikut pada waktu perjalanannya, lalu mereka tidak percaya waktu mereka dalam perjalanan luar kota. Lalu 2 orang ini kembali dan memberitahu ke teman-teman yang lain, bahkan teman-temannya nggak percaya. Ini hal yang menarik, mereka sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan dia sudah singgung hal itu bahwasanya dia akan bangkit. Tapi kenyataannya mereka masih nggak percaya. Sudah dikasih tanda lagi. Dan akhirnya Tuhan Yesus, ini dia, di ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya, jadi ini sangat menarik. Kenapa? Saya bertanya-tanya, kenapa mereka nggak bisa melihat?
Apakah karena muka yang berbeda, dia bilang menunjukkan dengan wajah yang berbeda, atau ada hal yang lain seperti itu. Akhirnya saya coba cari-cari. Akhirnya waktu saya ambil waktu, kenapa saya harus sibuk untuk mencari pertanyaan itu dan jawaban itu gitu. Intinya adalah mereka nggak percaya aja. Karena kedegilan hati mereka, teman-teman. Lagi-lagi, coba bayangkan teman-teman di posisi saat itu. Mungkin tidak terlalu jauh kalau Yesus. Mungkin, ada seorang yang dia berkata, dia namanya Yesus. Waktu itu saudara bersama-sama dengan dia. Ikut dia selama 3,5 tahun, kemana-mana pergi sama dia. Lalu dia bilang, nanti aku akan mati, akan bangkit. Lalu ketika kita lagi berduka, tiba-tiba ada berita, dia sudah bangkit. Mungkin pengetahuan mereka masih ada, tapi pengetahuan dikalahkan oleh rasa kita, oleh emosional kita. Sehingga mereka nggak bisa percaya untuk hal itu. Karena ini hal yang sangat spektakuler dan tidak pernah terjadi, makanya Yesus adalah Sang Mesias. Tidak ada selain dia yang bisa bangkit dari kematian. Karena dia adalah Yesus, dan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah Injil. Kita nggak perlu percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Mending percaya sama yang lain aja. Yang lain juga bisa melakukan luar biasa, hal mukjizat. Tapi akhirnya dia bangkit. Itu salah satu hal yang sangat spektakuler. Dia adalah seorang Mesias. Bahkan ketika Yesus menampakkan kepada 11 muridnya, ini menarik, kalau di Injil lain dikatakan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat mereka makan, tetapi Thomas tidak di situ. Jadi 11 murid ternyata Thomas nggak ada di situ, ada di Yohanes 20 ayat 24. Kenapa Thomas nggak ada di situ? Saya nggak tahu secara kenapa dia. Pokoknya ada Thomas sehingga ya kita bisa mendengar kayak kalau aku nggak menyucikan jariku ini ke ini dia, maka aku tidak akan percaya. Itu wajar saja seperti itu. Itu wajar menurut pikiran saya. Saya bisa salah. Dan juga dikatakan di ayat selanjutnya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sungguh luar biasa kebangkitan Yesus. Dia menampakkan diri kepada semua orang, bahkan juga kepada murid-muridnya. Lalu dia bilang seperti ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Teman-teman, saya coba mau minta teman-teman untuk mengamati kegiatan ini. Saya minta tolong Budin sama Johan, apa yang kalian dapat dari kegiatan ini? Cepat. Oke, Johan di sebelah sini. Oke, saya hitung Johan. Budin, saya hitung ya. 1, 2, 3, go! Mulai. Ambil satu. Dikasih nanti. Nanti tisu aquanya dikembalikan lagi ya. Jangan dibawa pulang. Gak apa-apa kalau mau bawa pulang. Oleh-oleh. Bisa? Mau lagi Johan? Makasih Johan. Jadi oleh-oleh dari all people. Souvenir kita. Oke, makasih Johan, makasih Budin. Oke teman-teman, saya minta tepuk tangan buat mereka. Saya minta dua orang untuk sampaikan apa yang kalian amati dari kegiatan ini. Bisa apa aja, nggak ada jawaban yang benar dan salah. Nggak ada jawaban yang salah maksudnya. Nggak dapat apa-apa ya nggak apa-apa. Karena nggak dapat ya. Oke. Makasih Wendy. Ada yang lain? Satu lagi?
Makasih Kevin, itu juga bagus. Jadi dia nggak tahu itu buat apa, tapi karena disuruh ambil, aku ambil aja. Ya, karena saya, teman-teman, saya baru saja membacakan tentang ketika Yesus bilang, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya mau bilang, ini penting. Penginjilan bukan tugas saya. Penginjilan bukan tugas pendeta. Penginjilan bukan tugas dosen teologi. Penginjilan tugas kita semua. Kalau saya mau melakukan itu hanya sendiri, itu sama seperti yang Budin. Dia akan jumpai tiap orang satu-satu dan akhirnya sangat lama. Sementara Johan, dia berdiri di sini, dia libatkan semua orang dan itu lebih cepat dan dia tidak jauh lebih capek. Dia lebih santai. Karena tugas penginjilan, tugas membagikan tisu bukan tugasnya Johan saja, tetapi tugas kalian semua juga. Jadi kita harus terlibat untuk membagikan kertas tisu tadi, ataupun kita harus terlibat untuk memberitakan Injil. Kalau orang bilang, itu bukan karunia saya, teman-teman, mungkin saya bisa salah dan teman-teman bisa marah ke saya, tapi sebenarnya itu hanya alasan. Alasan aja. Nggak ada cerita, itu pasti alasan. Alasan karena nggak nyaman, nggak mau. Akhirnya coba-coba alasan. Oh, Tuhan memberikan saya karunia yang lain. Karunia mengajar, karunia main musik. Bukan berarti karunia itu nggak penting, sangat penting teman-teman. Tapi penginjilan, kecuali dibilang di sini, bahkan di Matius 28 ayat 19-20, kalau dikatakan seperti itu, pergilah Monik, Wendy, beritakanlah Injil kepada orang-orang Bali. Mungkin kita bisa, berdasarkan fakta Alkitab, ini bukan untuk semua orang. Tapi ini untuk semua orang teman-teman. Jadi, nggak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Masalahnya adalah bukan itu. Masalahnya adalah bagaimana caranya. Teman-teman, Tuhan kasih talenta ke kita, dan kita bisa pakai talenta itu untuk memberitakan Injil. Jangan sampai karena kita nggak punya karunia penginjilan, itu menjadi alasan untuk pembenaran. Saya bersyukur di tempat ini ada teman-teman kita yang bekerja di pelayanan Tuhan. Mereka bergerak dalam kegiatan, bergerak lebih ke kelompok kecil semakin tetap kecil tapi melebar lebih meluas seperti itu. Daripada hanya kayak kita berdiam, one man show, satu orang saja. Dan akhirnya lama pergerakannya. Tidak ada yang salah atau tidak ada yang benar teman-teman. Maksudnya adalah, kalau kita mau jujur dan mau konsisten, ayo, semuanya harus memberitakan Injil. Nggak peduli mau gereja apa, sinode apa, organisasi apa, nggak peduli, harus memberitakan Injil. Pakai cara-cara yang ada di organisasi kalian, di gereja kalian. Apa bedanya kalau kita mulai membuat alasan saya tidak mau memberitakan Injil? Apa bedanya kita sama ahli Farisi waktu itu? Mungkin kita sekarang ahli Farisi yang lebih modern. Para ahli hukum Taurat yang modern bisa membuat kemasan yang lebih indah, membungkus dengan kata-kata yang manis. Ya maaf kalau ini menegur saya, tapi juga menegur teman-teman semua. Jangan minta maaf, saya orang Indonesia. Ya teman-teman, bahkan Tuhan Yesus bilang, coba kita baca, ini ayat yang sangat familiar buat kita semua, di Matius 28, Amanat Agung. Ada teman-teman yang mau volunteer untuk membacakan? Dari ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang
Ya teman-teman, Tuhan Yesus nggak utus kita seperti orang yang nggak berpengalaman lalu dia nggak menyertai kita. Dia ada janji kok, dia bilang pergi, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bahkan di sini dikatakan, kembali lagi di Markus 16. Di sini dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namanya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Teman-teman, saya bukan anti mukjizat. Ada beberapa teman saya, dia bilang, saya Edi anti mukjizat. Saya percaya mukjizat. Khususnya ketika penginjilan, pemberitaan kabar baik, ada hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita. Orang mencobai meracuni, mungkin ular mencoba mematok. Tuhan bisa kasih hal kuasa tersebut supaya kita tidak dicelakain. Ingat teman-teman, Tuhan dengan kita itu seperti bapa dan anak. Saya nggak akan suruh, mungkin kalau saya sudah bisa jalan, udah bisa nendang bola, saya nggak akan suruh saya pergi ke Bali United Center untuk pergi training bola tanpa saya antar. Saya akan pergi antar dia dan lihat dia, kalau ada sesuatu yang mungkin melukai dia, mungkin saya akan langsung gerak cepat untuk mengangkat dia, tanya kabar dia, apa itu baik atau ada sesuatu yang salah. Tuhan lebih dari itu, dia bapa dan anak. Dia mau kita supaya kita bertumbuh, tapi juga dia memberi kekuatan, memberi penyertaan untuk hal tersebut. Kalau kita hanya bilang, aku nggak mau, bagaimana mungkin kita bisa merasakan mukjizatnya tersebut, sementara kita pergi aja nggak mau. Tapi dalam doa nuntut untuk mukjizat. Itu yang jadi masalah terbesar adalah orang atau mungkin saya menuntut mukjizat besar terjadi, tapi nggak mau pergi untuk kabarkan kabar baik. Itu orang yang sangat egois sebenarnya, hanya untuk kebutuhannya. Sementara di All People's Church, salah satunya adalah untuk memberkati dan transformasi orang-orang. Jadi gereja kita bukan hanya untuk berkumpul di tempat ini, menikmati pujian, firman Tuhan, menikmati AC, kopi, dan ini. Bukan itu esensinya. Esensinya setelah kita pulang dari tempat ini, kita dikuatkan dengan komunitas, kita keluar beritain Injil. Bukan hanya bilang, gerejaku baik, gerejaku ada kopinya. Datang ke gerejaku karena ada kopi gratis. Enggak itu intinya, tapi kalau teman-teman memang mau pulang dari tempat ini, kasih tahu ke orang-orang yang belum pernah kedatang tempat ini, ataupun yang belum percaya Yesus, ada komunitasku yang kami sangat luar biasa mengubahkan aku, tetapi juga aku mau orang diubahkan, karena itu ada kasih dari Sang Yang Widi. Teman-teman, ini jadi teguran sendiri buat aku. Belakangan ini aku mulai lagi main Instagram, maksudnya aktif. Mulai posting kebanyakan foto-foto Josiah sama Elizabeth, video-video lucu. Lalu belakangan ini sangat viral di Instagram, orang posting berita update tentang Bali, banjir. Itu bagus supaya kita memberkati mereka. Kira-kira ini pertanyaan buat saya dan teman-teman, seberapa sering Anda memposting tentang Tuhan Yesus di media sosialmu? Apakah kalian takut dikucilkan? Apakah kalian takut mungkin tidak ditemani oleh teman lain? Apakah kalian takut dengan stigma terlalu churchy, terlalu gerejawi? Saya nggak tahu, teman-teman kalau mau ambil komitmen, silakan.
mungkin ya masih tetap bisa posting pekerjaan dan lain-lain. Coba intensitasnya mungkin bisa juga. Karena aku yakin teknologi juga bisa Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Ada orang-orang yang organisasi pelayanan tertentu melalui media sosial, mereka melayani melalui media sosial. Ada orang yang langsung, ada orang yang melalui pelatihan. Itu dia. Tujuannya sama-sama memberitakan Injil. Saya sangat senang dengan komunitas ini, khususnya semuanya, tapi juga anak-anak sekolah transformasi yang sekarang masih ada promosi. Jadi di All Peoples ada sekolah transformasi, itu selama 6 bulan aja. 7 bulan. Jadi mereka akan belajar, tapi juga ketika mereka ikut sekolah transformasi, saya bisa lihat buahnya. Kayak semakin haus lagi untuk memberitakan Injil, atau mungkin semakin kering. Bisa jadi terjadi. Tapi intinya adalah, di sekolah transformasi bukan hanya untuk memperlengkapi diri sendiri saja, pasti ya untuk ditransformasi, tapi juga untuk kabarkan kabar baik. Yesus bukan kabar baik tentang kayak, oh Tuhan melakukan mukjizat keuangan buat saya. Yes, itu salah satu bagiannya. Tuhan Yesus melakukan hal spektakuler, saya ketemu jodoh, luar biasa. Tantangannya adalah, berani nggak sampaikan? Yesus mati di kayu salib, manusia jatuh dalam dosa, lalu ada Yesus sebagai jembatan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan dia bangkit. Simpel aja, terlalu banyak alasan. Metode kurang cukup. Gak usah pakai metode ya bagus. Bisa bilang manusia jatuh dalam dosa. Kalau ini pengetahuan yang mungkin gak terlalu cukup, manusia jatuh dalam dosa. Lalu ada seseorang yang menghubungkan kita. Lihat, lembah, salib, lalu di sebelah sini nggak bisa pergi ke sini kalau nggak melalui salib. Ada Yesus yang mati berkorban supaya bisa kita pergi ke tempat damai. Selesai. Itu Injil yang sangat singkat. Singkat, tapi sangat berat untuk disampaikan. Termasuk saya. Khususnya ke teman dekat. Maksudnya teman yang main bola, misalnya saya main bola komunitas, aduh nanti saya ditolak sama mereka. Mungkin mereka nggak ajak lagi saya main bola. Atau teman kerja. Tapi teman-teman, percayalah, lihat Tuhan memberikan tanda-tanda yang luar biasa. Sekali lagi, mukjizat itu karena Tuhan memahami kesulitan memberitakan Injil itu sangat sulit, bukan hal yang mudah. Dan dia memberikan janji untuk menyertai kita dengan cara-cara yang spektakuler. Mungkin mukjizat teman-teman enggak dengan minum racun, megang ular. Mungkin mukjizat teman-teman berbeda. Mungkin ketika kalian sampaikan Injil, daripada orang itu pergi, malah justru datang ke kalian nangis dan menyampaikan isi hatinya. Itu mukjizat teman-teman. Nggak mesti hal-hal yang spektakuler. Pasti spektakuler bisa terjadi. Karena biasanya, ini saya semua bisa nggak setuju. Karena biasanya kalau kita meminta mukjizat yang besar terjadi, fokusnya lebih ke saya. Bukan ke Tuhan. Ini khususnya pribadi buat saya. Ketika penginjilan, Tuhan tolong sembuhkan orang itu. Aku mau doakan dia tumpang tangan. Dia langsung berjalan dari kakinya, S langsung lurus jadi I. Dia langsung berjalan. Secara tidak sadar, saya sedang ada kebanggaan. Nanti ketika saya doain dia sembuh, wow, Tuhan pakai saya, rohani saya lebih bagus. Daripada itu, mulai saja meminta dengan hal-hal mukjizat yang sangat biasa. Biasa dalam arti kayak tidak yang supranatural. Tuhan tolong kasih dia menjadi damai, tidak marah. Itu mukjizat. Teman-teman, saya bukan anti mukjizat, tapi harus berhati-hati dengan mukjizat. Kalau kalian merasa damai dan tanya itu dari Tuhan, pasti Tuhan bisa lakukan. Tapi ada juga orang yang tidak percaya lagi mukjizat. Mereka hanya percaya, oh itu hanya ada pada zaman Yesus. Itu tidak berlaku lagi. Itu teologi-teologi yang berbeda. Tapi saya nggak peduli dengan hal itu. Biasanya ketika terlalu banyak berdialog dengan hal seperti itu, akhirnya nggak mau melangkahkan kaki keluar untuk pergi beritakan Injil. Tapi ada juga yang mereka berteologi seperti itu, mereka pergi memberitakan Injil. Istriku lagi memberitakan Injil ke belakang untuk saya.
Ini yang terakhir saudara-saudara. Oh, sebelum yang terakhir, ini penting. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis. Teman-teman, ini kata dan, berarti ini satu kesatuan. Gak bisa dipisah-pisahkan. Ada orang mulai bertanya, terus kalau saya gak dibaptis, saya gak diselamatkan dong? Ini dibaptis, ini satu kesatuan dengan kata percaya. Kenapa? Ini langkah selanjutnya untuk mengikrarkan imannya dia. Jadi tidak ada hubungannya ketika nggak dibaptis, nggak percaya. Sama aja itu dengan perbuatan kita sendiri. Kalau kita mau dibaptis berarti keinginan kita baru saya diselamatkan. Enggak. Jadi ini murni karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Jadi baptisan itu seperti kayak respon akan iman yang kita percayai. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Teman-teman, kalau kita ingat lagi, ketika Yesus, kalau nggak salah sedang makan, ada seorang perempuan pelacur yang datang membawa minyak narwastu. Minyak narwastu yang sangat mahal, mungkin itu salah satu hartanya. Dia tumpahkan ke kaki Yesus, lalu dia melap kaki Yesus bahkan dengan rambutnya kalau nggak salah. Dengan rambutnya nggak salah. Itu adalah hal yang berharga. Ini hal yang sama mereka lakukan ketika Maria Magdalena. Mereka mau pergi mengunjungi makam Yesus, mereka juga membawa minyak harum. Mungkin mereka sepertinya terinspirasi dengan hal seperti itu, dengan ketika minyak Yesus. Artinya gini, bahkan sekalipun Yesus sudah mati, mereka mau memberikan yang terbaik untuk bisa membuat mayat Yesus lebih harum. Walaupun sebenarnya nggak perlu seperti itu, karena Yesus akan bangkit. Mungkin mereka nggak memahami hal itu, ataupun memahami, tapi mereka hanya mau melakukan itu. Teman-teman, mereka membawa hal yang paling berharga untuk memberkati Yesus. Pertanyaannya, apa yang paling berharga yang kita punya dan akan kita bawa ke Tuhan Yesus? Hal apa yang paling berharga dalam hidup kita dan kita mau bawa itu untuk melayani Yesus? Ideologi? Harta? Hubungan? Waktu? Bisa semuanya teman-teman. Sekali lagi, pemberitaan Injil bukan tugas misionaris, bukan tugas pendeta, bukan tugas penatua, bukan tugas Billy Graham, bukan tugas para influencer yang lainnya yang mengkabarkan Kristus, tetapi tugas kita semua, saya dan saudara-saudara. Jadi, bilang ke diri sendiri, gak ada alasan gak memberitakan Injil. Gak ada alasan gak memberitakan Injil. Ya teman-teman yang tim worship mungkin bisa maju ke depan. Saya mau undang teman-teman untuk tutup mata. Coba tanya ke Tuhan, hal apa yang paling berharga dan paling saya sukai saat ini, yang membuat saya merasa tenang, sukacita. Bisa olahraga, bisa apa aja, bisa mobil, motor, pekerjaan, pengetahuan Alkitab. Dan juga tanya ke Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya korbankan untuk melayani-Mu?
komunitas di tempat ini adalah Tuhan pemimpinnya, bukan para staf. Jadi kalau teman-teman mau dan tergerak oleh Roh Kudus untuk lebih aktif lagi memberitakan Injil dengan banyak cara, dengan talenta yang teman-teman punya, dan mungkin teman-teman merasa sendiri, merasa nggak enak melakukan sendiri, teman-teman bisa sampaikan ke gereja ini, bisa sampaikan ke teman-teman komunitas di tempat ini. Gereja kita bukan hanya menikmati di dalam saja. Gereja kita adalah gereja yang mau pergi keluar untuk memberitakan Injil. Ada tim outreach di tempat ini. Ada tim media di tempat ini. Ada tim worship. Kalian bisa worship di pantai tentang Yesus, kasih tahu kebaikan Yesus, kasih tahu bahwa melalui lagu-lagu Yesus mati dan bangkit. Itu bisa pemberitaan Injil. Melalui pekerjaan. Ada banyak orang bilang, saya nggak perlu sampaikan Injil secara eksplisit, cukup melalui kehidupan saya saja. Yes, itu benar, itu cerminan kita sebagai orang Kristen, tapi juga perlu untuk sampaikan Injil. Yesus datang ke dunia sebagai pengorbanannya untuk bisa kita datang ke memperoleh keselamatan. Ini bukan motivasi dari aku khotbah saat ini, tapi ini perintah Tuhan dari Markus, dari Matius, dari Injil lainnya. Bahkan ada orang yang rela mati untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil kepada semua orang. Dia rela mati meninggalkan anak istrinya. Ini adalah pengorbanan yang harus kita ambil sebagai orang percaya untuk memikul salib Kristus. Kami nggak bisa lakukan itu sendiri. Kita nggak bisa lakukan itu sendiri saja. Kita harus terlibat semuanya. Teman-teman bisa terlibat dalam hal doa. Bahkan teman-teman kalau sudah tidak ada kapasitas secara fisik, teman-teman bisa membantu orang-orang yang melakukan penginjilan ataupun yang mereka fokus untuk penjangkauan. Teman-teman bisa bantu dengan jangkau, dengan doa, dengan dana, dengan apapun itu Tuhan bisa pakai. Intinya adalah tanya Tuhan secara khusus. Apa yang Tuhan ingin saya lakukan untuk terlibat dalam pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan. Ini menguatkan aku secara pribadi dan menegur aku karena belakangan ini aku sedikit lebih bermalas-malasan untuk memberitakan Injil. Tuhan ampuni aku. Tuhan tolong aku supaya aku bisa lebih giat lagi. Bukan karena aku harus dengan keharusan, tapi karena kerelaan hatiku dengan hati yang sukacita untuk sampaikan Injil. Terlalu banyak alasan yang aku punya untuk gak mau memberitakan Injil. Panas, itu bukan karuniaku, itu bukan teologiku, itu bukan visi gereja kami. Tuhan tolong tegur setiap kami Tuhan yang mencari-cari alasan untuk tidak memberitakan Injil. Dan Tuhan tolong juga perlengkapin kami, supaya kami semakin cakap untuk bisa memberitakan Injil-Mu, dan peka terhadap apa yang Tuhan ingin kami mau lakukan. Dalam nama Yesus berdoa, amin.